Salam damai, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Cak Anton. Hari ini mencoba membaca pengalaman teman saya. Masih cabang konsep dari Tuhan. Hari ini saya akan membacakan kelanjutan cabang konsep dari manusia suci. Mungkin untuk saudara-saudaraku yang ada di sana, kenapa perlu ada cabang konsep dan ada istilah 5 nominasi. Ini cerita Maha Pencipta membuat sayembara di kerangka raga, di mana setiap Tuhan untuk memberikan konsep terbaiknya kepada rancangan raga, dan ketepatan ada 5 nominasi terbaik yang sudah terpilih. Siapakah jurinya? Ya mungkin jurinya yang dipilih dari Tuhan juga, atau juri yang mana yang memang kerangka raga ini akan diturunkan di akhir zaman. Maka ini teman-teman mencoba mencari konsep-konsep apa aja di kerangka raga yang sudah ditulis oleh setiap Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas konsep Tuhan yang dimasukkan di kerangka raga, yaitu tentang raga kerasulan. Baiklah, saya baca. Hari Rabu 29 September 2021 pukul 18.00 WIB. Kronologi. Setelah membaca buku tentang raga kenabian, saya menyampaikan untuk melanjutkan membaca buku tentang raga kerasulan. Saya itu teman saya, berkoordinasi dengan Panglima Langit dan Bumi serta manusia suci. Manusia suci mengembalikan buku tentang raga kenabian kepada sosok yang ada di hadapan kami. Kemudian manusia suci bertanya kepadanya, "Di mana raga kerasulan?" Sosok tersebut menjawab, "Jangan tanya kepadaku. Aku tidak mau menjadi raga kerasulan." Dia kemudian meninggalkan kami, tetapi ada bagian dirinya yang membelah dan mengatakan, "Akan saya tunjukkan di mana raga kerasulan." Menurut saya tidak ada sesuatu yang berubah. Tetapi sosok tersebut berkata kepada manusia suci, "Silakan masuk." Tiba-tiba datang seekor kuda dan manusia suci menaikinya. Manusia suci mengendarai kuda dan melakukan perjalanan agak jauh. Datang sosok yang mengendarai kuda juga dari arah yang berlawanan. Wajahnya bersinar. "Saya adalah sosok yang tadi memintamu untuk berangkat kemari." Sosok itu mengatakan demikian. Kemudian mereka turun bersama. Di hadapan mereka ada sebuah danau yang luas. Mereka menghadap bersama. Ono coret-coret apa itu?
Terima kasih telah datang. Mari memberitakan tentang ini. Kebetulan saya dengan Panglima Langit dan Bumi masih dalam satu tubuh dengan manusia suci. Kemudian kami keluar. Berarti kami keluar itu isinya teman saya, manusia suci, Panglima Langit dan Bumi. Panglima Langit dan Bumi. Sosok tersebut seperti membuat lubang dari danau. Lubang dari danau. Ada pusaran air. Pinggir Hah? danau. Oh, sosok tersebut seperti membuat lubang dari danau. Tepi danau. Oh, sosok tersebut seperti membuat lubang tepi danau. Airnya masuk ke pasir atau tanah dan membentuk tulisan tanah. Tulisannya di tanah. Membentuk tulisan di tanah. Oh, gitu ya. Karena barusan nggak sempat diedit ya. Ya. Jadi ceritanya seperti itu. Diajak ke tepi danau. Dan di sini ada sebuah tulisan begitu ya. Jadi yang nulis apa? Raga Kerasulan. Jadi agak lumayan pelan aja untuk mengangan-angan. Jadi minimal teman-teman yang bisa yang ikut daring ini bisa mengikuti cerita atau ilustrasi teman saya ketika untuk mendapatkan sebuah tulisan ini. Dan ini sosok Raga Kerasulan menceritakan tentang dirinya ya. Oh, berarti Raga Kerasulan itu Islam ini ya? Iya. Soalnya ada pembukaannya. Assalamualaikum. Salam cinta kasih kepada rakyat Tuhan. Kekasih Tuhan kepada Al-Ghaib. Begitu judulnya ya. Itu judul ya. Di anu lagi. 3. Salam cinta kasih kepada rakyat Tuhan. Kekasih Tuhan kepada Al-Ghaib. Siapa yang mengucapkan ini ya? Raga Kerasulan itu ya. Salam cinta kasih kepada rakyat Tuhan, kekasih Tuhan kepada Al-Ghaib. Jamaah Al-Ghaib yang dimaksud ya. Jamaah Tuhan di akhir zaman. Oke, dilanjut. Beritakan kepada kami tentang apa yang dimau Tuhan kepada kalian. Saya ulang lagi, beritakan kepada kami. Kami siapa ini? Raga Kerasulan. Tentang apa yang dimau Tuhan kepada kalian. Ceritakanlah bahwa Tuhan mempunyai utusan dan mereka diutus menyampaikan keinginan Tuhan di muka bumi. Saya ulang lagi. Ceritakanlah bahwa Tuhan mempunyai utusan dan mereka diutus menyampaikan keinginan Tuhan di muka bumi. Sampaikanlah kepada kami agar kami mengetahui siapa saja yang sedang diinginkan Tuhan itu. Kami akan melindungi dan akan membantunya
untuk menjadi utusan yang amanah. Sejujurnya kami dibentuk untuk menyempurnakan konsep raga kenabian. Kelanjutan dari konsep kenabian adalah konsep kerasulan. Setelah itu adalah konsep lanjutan lagi, dan puncaknya adalah pada konsep manusia suci. Dengan adanya kerasulan, hal itu sudah menuju pada penugasan. Tuhan tentu melihat ciptaan-ciptaan manakah yang akan dipercaya untuk Tuhan tentu melihat ciptaan-ciptaan manakah yang akan Dia percaya untuk menjalankan tugas darinya. Ciptaan yang mempunyai rasa kasih sayang atau rahmatan lil alamin, dan ciptaan yang di hatinya, di pikirannya selalu terlintas tentang umat dan apa saja yang terlintas dalam pikiran Tuhan. Jadi kalau di raga kerasulan memang mengajarkan seperti itu. Memang raga kerasulan ini akan mendidik seseorang. Tapi di konsep sebelumnya kenabian dan kerasulan itu sudah ditutup. Padahal di akhir zaman bisa dibuka selebar-lebarnya selama bumi ini berjalan, masih memainkan panggung sandiwaranya. Tapi ini kemungkinan akan banyak ditentang oleh banyak orang yang suka membaca buku-buku atau kitab suci sebelumnya, dan yang seperti ini sulit diterima oleh banyak orang, bahwa sebenarnya di akhir zaman akan ada satu jamaah yang membentuk satu kenabian, satu kerasulan. Jadi banyak nabi dan rasul yang akan turun di akhir zaman dalam bentuk yang berbeda, dan orang itu tidak akan menganggap dirinya nabi dan rasul, tapi dibentuk menjadi sosok itu. Makanya harusnya sosok itu mempunyai bahwa dia mempunyai rasa kasih sayang, mempunyai rasa rahmatan lil alamin, dan ciptaan yang di hatinya dan di pikirannya selalu terlintas tentang umat dan apa saja yang terlintas dalam pikiran Tuhan. Harapannya di akhir zaman ini ada beberapa orang, tidak hanya seseorang, beberapa orang yang selalu bahwa umat itu selalu ada di hatinya. Ya, apa yang di pikiran Tuhan selalu dia rasakan. Nah, orang-orang seperti ini orang yang akan mengemban satu kenabian dan kerasulan di akhir zaman. Tapi orang itu tidak akan mengatakan dirinya seorang nabi dan seorang rasul. Nggak penting satu julukan itu, tapi yang terjadi raganya akan mengemban seperti itu di satu tempat, di jamaah al-ghaib, jamaahnya Tuhan. Ini pun belum tentu dipercaya oleh banyak orang, belum tentu percaya. Nah, ini hanya sebuah kabar. Apakah kabar ini disepakati ditentang oleh tulisan-tulisan manusia? Sementara kabar ini kita dapatkan di konsep-konsep Tuhan, bahkan dari Tuhan langsung. Tapi biarkan orang lebih percaya dengan buku karangan manusia daripada buku karangan Tuhan. Tuhan banyak membuka tabir dan membuka rahasianya kepada utusan-utusannya. Ketika siapa saja menjadi utusan Tuhan, maka Tuhan akan membuka rahasianya. Karena Tuhan belum tentu dipercaya, dalam kurung tidak banyak yang mengimaninya. Mungkin dengan diciptakan utusan Tuhan, ya, seperti yang saya katakan tadi, walaupun Tuhan di akhir zaman
menciptakan banyak utusan Tuhan itu belum tentu dipercaya dan diterima di muka bumi ini, bahkan di alam semesta. Umat atau ciptaan akan percaya terhadap perintah dan kehendak Tuhan kepadanya. Tuhan bisa jadi berharap kepada utusannya. Agar harapan Tuhan tidak sia-sia, yang menjadi penguat sekaligus pengontrol para utusan tersebut adalah konsep kerasulan. Jadi di akhir zaman ada satu konsep Tuhan, konsep kerasulan yang mengontrol semua utusan Tuhan. Semua yang ingin menjadi satu sosok yang selalu mencintai kedamaian, selalu menyayangi kepada sesama, yang ada di dalam pikiran dan hatinya hanya umat, dan dia selalu mendapatkan satu perasaan dari Tuhannya. Setelah bertemu kami, urusan-urusan yang telah kalian lakukan, berikan kepada kami. Para rasul yang dikirim Tuhan ke bumi sebenarnya bukan hanya semata-mata untuk diberi perintah atau tugas saja, melainkan agar petugas tersebut juga mempelajari apa yang telah diciptakan pada bumi dan langitnya. Harapan bahwa setiap petugas di akhir zaman nanti itu bisa mempelajari sesuatu yang sudah diciptakan, termasuk bumi dan langitnya Tuhan. Jika para rasul tersebut mengetahui akan pentingnya sebuah perintah Tuhan, maka mereka tidak akan pernah meninggalkan perintah tersebut. Selalu menunggu Tuhan untuk memberikan perintah kepada mereka. Perintah Tuhan mengandung perlindungan, mengandung ilmu, mengandung kasih sayangnya, mengandung hikmah dan pengetahuan yang akan dimasukkan pada raga para rasul. Bagi mereka sebuah kebahagiaan tersendiri apabila mereka mendapat perintah darinya. Kalian, baik laki-laki atau perempuan, bisa menjadi seperti itu. Asalkan sayang sama umat. Apakah umat itu bersalah atau tidak, sayang. Disayangi, jangan pernah menjustifikasi. Kalau kamu sudah menjustifikasi seseorang, tidak sayang sama umat, kamu tidak pantas untuk dididik menjadi seorang nabi dan rasul. Seorang nabi dan rasul selalu mengedepankan ilmu bijaknya, ilmu ketawaduannya, selalu mengambil sesuatu dari sisi positifnya. Begitu kalau kalian kepingin menjadi satu sosok yang diharapkan pada konsep kerasulan ini. Seorang rasul harus merangkul semuanya, tidak boleh membedakan umat dan tidak boleh membedakan para Tuhan. Semuanya harus dirasakan, harus diterima dalam rangka untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran di akhir zaman. Siapapun yang mendapat perintah Tuhan, di situ terdapat satu perlindungan, terdapat satu ilmu, terdapat satu kasih sayangnya Tuhan. Begitu teman-teman, kalau teman-teman mau masuk di posisi itu, siapapun kalian di posisi itu, cintailah umat, ya, sayangilah umat, dan rasakan perintah Tuhan yang ada di dada diri kalian. Maka disadari atau tidak, kamu sudah menjadi satu sosok raga kerasulan. Raga kerasulan di masing-masing setiap individu. Kalau raga kerasulan di sini memang akan mengendalikan atau mengontrol para rasul di akhir zaman.
Apabila para rasul tidak mendapat perintah dari Tuhan, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanfaatan. Berarti nggak ada yang nganggur, nggak ada perintah, tapi selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanfaatan. Tidak hanya itu, para rasul yang tahu tentang perintah Tuhan, mereka tidak akan pernah memikirkan tentang imbalan atau balasan apa yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Kalau kalian menjadi satu sosok itu, maka kamu tidak boleh mendapatkan imbalan apapun, balasan apapun. Jangan pernah mengatakan, Tuhan memberikan apa kepada saya. Tapi seorang rasul akan memberikan apa kepada Tuhannya. Makanya kalau kamu sudah mempunyai, nggak suka dengan seseorang, baik itu pasanganmu, istrimu, suamimu, nggak pantas kamu untuk dididik menjadi seorang pembawa umat. Kalau kamu tidak pernah memaafkan pasanganmu, anak-anakmu, teman-temanmu, kamu nggak pantas untuk membawa umat. Pantasnya kamu hanya dibawa aja, entah dieret-eret, entah dipeluk, entah apa, terserah, yang membawa. Dijengkewing. Bagi mereka, dengan mereka diciptakan menjadi seorang makhluk. Apabila mereka berjumpa dengan Tuhan dan dijadikan alat kerja Tuhan kepada yang lain, itu merupakan sebuah anugerah hidup. Anugerah hidup. Bahkan para rasul juga pernah berebut tugas kepada Tuhan mereka. Rebutan ini tugas. Macul iku royokan. Ojo macul koncone. Ada juga yang mempunyai akal bagaimana cara mereka agar mendapatkan perintah dari Tuhan. Wah, seru ya para petugas Tuhan di akhir zaman, kalau harusnya begitu. Ada juga yang mempunyai akal bagaimana cara mereka agar mendapatkan perintah dari Tuhan. Mereka menceritakan kepada Tuhan tentang umat-umat mereka, selalu mengabarkan tentang kondisi umat. Maka Tuhan juga akan segan apabila tidak memberikan perintah kepadanya. Umat yang kalian bawa bukan masalahmu. Itu siapapun yang akan tergabung di jamaah akhir zaman akan dijadikan rasul. Makanya sekarang amati dirimu, apa yang sudah kamu lakukan di kehidupanmu. Suka mengancam-ngancam itu bukan juga seorang rasul. Seorang rasul itu selalu mengasihi umat, menyayangi umat, tidak membuli umat. Sudah terjebak kalian ya dengan satu permasalahan. Sebenarnya Tuhan selalu menanti makhluknya untuk mendapatkan perintah darinya. Ini harus digarisbawahi. Sebenarnya Tuhan selalu menanti makhluknya untuk mendapatkan perintah darinya. Kalau dari bahasa ini semua ciptaan Tuhan diharapkan menjadi rasul-rasulnya Tuhan, menjadi nabi-nabinya Tuhan. Kalau dari bahasa ini, sebenarnya Tuhan selalu menanti makhluknya untuk mendapatkan perintah darinya. Karena dengan Tuhan memberikan perintah, sama saja makhluk tersebut sedang meremajakan Tuhan. Wow, baru tahu. Ketemu Tuhan takut diperintah. Ya, ketemu Tuhan takut diperintah. Begini loh saudaraku. Ya walaupun secara konsep di Al-Quran itu kenabian dan kerasulan, konon ceritanya sudah ditutup, padahal tahu bahwa Al-Quran itu ditulis oleh manusia tapi diucapkan oleh Tuhan.
Kalau ditulis oleh manusia, apakah manusia itu menulis secara keseluruhan apa yang diperintah Tuhan? Itu pertanyaannya. Boleh jadi al-insanu makhluk khata' wan nisyan. Tempatnya luput, kesalahan, ya, luput dan lupa. Artinya di sini tulisan itu boleh jadi banyak yang lupa, saudaraku. Makanya ini mungkin bagian keinginan Tuhan yang tidak tercatat di Al-Quran. Cuma ini pakai bahasa Indonesia, nggak akan dipercaya. Sudah terlanjur Nabi Muhammad terlahir di Arabia. Ada tulisan begini, mana bisa percaya. Biarin aja kalau tidak percaya. Mungkin para rasul ada yang belum tahu tentang hal ini loh. Mungkin para rasul ada yang belum tahu tentang hal ini. Nah, begitu. Berita ini belum pernah diberitakan kepada seorang rasul. Sopo sing ngarani Khatamul Anbiya? Ya Al-Quran. Al-Quran ditulis siapa? Ya manusia. Diucapkan oleh siapa? Tuhan. Apakah semua ditulis dan tertulis semuanya oleh manusia? Belum tentu. Wes pikirin dewi omongan iki. Kadang merusut. Next. Oke, dilanjut. Judul Perintah Tuhan. Sebagai sebuah konsep raga kerasulan, berarti raga kerasulan itu dimasukkan di mana? Di rancangan raga, dan itu mendidik para rasul. Nah itu jadi biar kamu agak saya kasih paham sedikit-sedikit, jadi nggak saya baca gerada. Jadi sebagai sebuah konsep raga kerasulan telah mengamati dan mencari tahu tentang ada apa di balik sebuah perintah Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu kepada makhluknya. Berarti tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah puasa. Sebenarnya Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu kepada makhluknya. Tuhan dan ciptaannya dulu hanya sering menemukan ide untuk berinovasi, ngobrol-ngobrol untuk menemukan sebuah inovasi. Mereka tertarik melakukan hal apa, maka Tuhan dan makhluk tersebut akan melakukannya. Jadi menemukan sesuatu baru dilakukan. Wih, pertanian itu begini. Kan belum ada ceritanya ada menyembah Tuhan. Dan di sana paling berbicara tentang mengolah tanah. Seperti itu. Kemudian terdapat sebuah pengalaman dalam kurung yang didapat dari sumber langsung, bahwa pada saat itu ciptaan mengamati Tuhan dan Tuhan mengamati dirinya. Ya, seorang lagi bahwa pada saat itu ciptaan mengamati Tuhan dan Tuhan mengamati dirinya. Kalau kamu tahu buku tentang pemimpin dunia yang dikarang oleh yang di Mahasuci itu, kamu akan tahu di sana bagaimana Tuhan dengan ciptaan sama iblis, sama malaikat.
Bahwa pada saat itu ciptaan mengamati Tuhan dan Tuhan mengamati dirinya. Tuhan mengamati dirinya sendiri. Ketika mereka telah mempunyai inovasi dan melakukan suatu perbuatan dalam kurung antara Tuhan dan ciptaan, ternyata ada yang bisa dikeluarkan dari Tuhan tersebut. Tuhan tidak menyadari. Tuhan tidak menyadari dan diberitahu oleh ciptaan itu bahwa ada zat yang keluar dari tubuhnya. Dulu seperti itu. Malah yang tahu malah Ciptaan. saya juga baru tahu ini. Kemudian Tuhan menyampaikan agar ciptaan tersebut menyampaikan zatnya ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Wis dalan kono ae. Zat tersebut disampaikan dan menjadi anugerah bagi tempat tersebut. Ketika diterima oleh tempat tersebut, maka akan menyempurnakan Tuhan dan akan menambah kemampuan Tuhan. Jadi makanya Tuhan menciptakan sesuatu, ada bagian zatnya akan dimasukkan di situ dan menciptakan menjadi satu ciptaan, maka itu bisa menyempurnakan Tuhan. Tuhan mempunyai kemampuannya akan berkembang ketika melihat ciptaan yang lagi di konsepnya berjalan di alam semesta ini. Berarti ciptaan itu sebenarnya bisa menyempurnakan Tuhan. Malah nek Tuhan disembah oleh ciptaan tersebut senang mendengar hal itu loh. Begitu dulu bekerja untuk menyempurnakan Tuhan, membawa zat ke satu tempat itu untuk menyempurnakan Tuhan. Semakin banyak zat yang disebarkan di satu tempat, maka itu kan tempat itu menjadi tempat yang apa? Mulia ya. Menjadi tempat yang apa tadi? Menjadi anugerah ya bagi tempat tersebut. Dengan senangnya mendengar kabar tersebut, suatu saat Tuhan hendak melaksanakannya seorang diri. Nah, ini ada perbedaan. Ketika satu zat itu dibawa oleh ciptaan, apa yang terjadi di tempat ditunjukkan satu tempatnya, itu membuat Tuhan itu lebih sempurna. Tapi ketika Tuhan sendiri yang berbuat, nah, dengan senangnya mendengar kabar tersebut, suatu saat Tuhan hendak melaksanakan seorang diri. Ciptaan tersebut mengamatinya. Alhasil tidak seperti dugaan sebelumnya, bahwa power tersebut belum bisa diterima dengan baik oleh ciptaan kalau Tuhan sendiri. Makanya ada petugas Tuhan. Karena ketika Tuhan turun sendiri, itu tidak ada power yang bisa diterima oleh ciptaan. Hal ini diamati oleh Tuhan dan ciptaannya itu. Bahkan Tuhan sendiri tidak merasakan seperti apa yang dia rasakan sebelumnya. Makanya ada satu cerita bahwa malaikat seakan-akan lebih tahu ketika mau menciptakan manusia. Nanti bakalnya seperti ini. Tapi dengan sombongnya Tuhan mengatakan, saya lebih tahu daripada engkau. Tapi kenyataannya yang terbukti omongannya malaikat yang terbukti. Tapi tetap Tuhan bisa mencari jawabannya. Saya lebih tahu. Memang begitu jadinya. Untuk menyempurnakan makhluk memang harus begitu. Nah, itu alasan Tuhan. Ya. Mengapa apabila yang menyampaikan adalah ciptaan, maka power Tuhan bisa bertambah besar. Nah, di sini ini dasar-dasar untuk kerasulan begitu. Harapannya kalian dijadikan tempat bekerjanya Tuhan di ciptaan agar Tuhan itu lebih bisa disempurnakan. Makanya nek kepingin untuk Tuhan bisa lebih disempurnakan, kamu menjadi alatnya Tuhan. Jangan pernah menilai orang sekitarnya, lebih menyayangi umat, lebih merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Ya, karena di dalam ciptaan terdapat energi yang dapat memperbesar power Tuhan. Konsepnya seperti itu. Kalau kalian tahu bagaimana manusia diciptakan dan sampai sang
Pencipta itu lumayan stres ketika membuat manusia, karena usulan manusia itu ada itu di pusat massa. Nah, pusat massa ini nggak bisa saya jelaskan pada kalian. Pada kalian maksudnya di khalayak rame. Jadi si Maha Pencipta ketika membuat manusia itu stresnya luar biasa. Tapi ini tidak diketahui oleh banyak manusia. Hanya orang-orang yang pernah ketemu Tuhan akan mendapatkan cerita ini. Ciptaan adalah power perbesaran Tuhan. Mereka berdua baru mengetahui hal ini. Akhirnya ciptaan tersebut menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, sampaikan kepadaku apa yang ingin engkau lakukan kepada umatmu. Saya akan menyampaikan hal itu. Nah, ketika si ciptaan ini tahu, akhirnya ciptaan itu akan dijadikan petugas Tuhan untuk menyampaikan kepada umat. Begitu. Semenjak saat itu Tuhan sering mencari ciptaan itu untuk diberi amanah berupa zat Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Tuhan menyampaikan, aku jadikan kamu sebagai utusanku. Loh ini, aku jadikan kamu sebagai utusanku. Tuhan sangat senang apabila mereka mempunyai utusan. Tetapi kemudian Tuhan harus membenahi dan menyempurnakan diri. Tuhan seharusnya bisa melakukan apa yang dilakukan ciptaannya, walau pada ciptaan terdapat energi yang dapat memperbesar power ketuhanannya. Begitu sejarahnya. Sampai ini ada satu konsep raga kerasulan. Mungkin dengan konsep raga kerasulan di akhir zaman ini, Tuhan kepingin ada banyak petugas atau utusan di akhir zaman ini untuk beramai-ramai untuk menyempurnakan dirinya di akhir zaman. Makanya siapapun teman-teman yang ingin tergabung di jamaahnya Tuhan, bahwa kalian akan dipersiapkan untuk menyempurnakan Tuhan juga. Kenapa kalian dikonsep sampai masuk di dalam satu jamaah Tuhan? Itu salah satunya kalian dijadikan alat untuk menyempurnakan Tuhan. Jarang orang mempunyai pemikiran untuk ketemu Tuhan dan sampai menjadi dirinya menjadi alatnya Tuhan. Masih banyak yang memakai bahasa Tuhan yang lama. Bahasa Tuhan yang baru sering disangkal oleh penduduk bumi. Karena banyak orang yang tidak percaya ketemu Tuhan, sehingga ada suatu bahasa yang baru sulit untuk diterima oleh logika orang-orang yang ada di bumi. Apa meneh? Kon belum ada dan utusanku di akhir zaman. Gimana? Saya dijadikan utusan akhir zaman, kan sudah ditutup. Masa bisa? Oh, gitu. Pada Tuhan ngomong sendiri pada dia. Akan disangka seperti itu. Saya ini siapa? Wong hidung aja gak mancung. Yang menjadi nabi dan rasul kan hidungnya mancung-mancung, gak ada yang pesek. Belum terdengar ada nabi dan rasul itu hidungnya pesek. Makanya nek kepingin jadi nabi dan rasul, baik hidungnya harus dimancungkan. Kamu nggak mancung banget. Mulutnya yang mancung. Iya. Seperti itu. Makanya orang Jawa katanya jadi nabi dan rasul gak pantas. Soalnya hidungnya wedok, apa jenenge sing mancung rata-rata kan jitok ya. Wong Jawa kuwi ya. Cik kok jitok iki apa jitok ya apa iki? Apa ini? Ah iya, mancung sing guri. Wedoke kan gelungane nang guri, gak mungkin gelungan ngarep ya. Wong Jawa. Sing Jawa kawakan. Nah sing Jawa saiki kan enggak. Rambutnya diruwe-ruwe. Kayak kuntilanak.
Ya aku mau bareng nyanyi kok ngenang ngene. Wis kadung nyanyi ngene. Yang mati penyanyi mau. Minta mati mau lho. Iku sing lanang yo melo-melo nek nambah itu blak ngenang ngene. Apa lo baik kok? Kurang tau ro Pak Mus pas gondrong iku. Alah kok medo ngenang. Oh, ngono Yohan. Alah. Entek sampo wae. Ya Ya, ngono. tapi Bu, Iya. ini rambut desa deh. Wah, dirobi ya. enggak nih. Oh, orang Mika? Ini Oh, kok begitu ya? Nyaman aja deh. Oh, ini nyaman Sing ya? muasi sing. Ini. Hah, begitu. Iki tak dok deh. Nanti ada yang mau? Nah, itu. Kurang berapa? Kurang akeh. Sing kurang akeh. Engko kapan-kapan ae yo. Masalah. Kemarin kan lagi ada ide mana sih Iya, man? ide Bisa taruh. Mujizat para rasul kurang cek nganterin. Mujizat para rasul ya. Giwes gak apa-apa. Oh, tapi api iki. Terusane iki. Api banget. Sampai mari ya. Ini lo pendek-pendek banget. Oh iya api ya. Iki api iki. Tapi lebih api dibahas meneh. Ditutup Rin. Oh, ditutup dulu. Semoga bacaan hari ini menjadi pengantar awal untuk memahami tentang satu kenabian dan kerasulan di akhir zaman yang boleh jadi kalian tidak akan percaya tentang ini. Nggak apa-apa kalian nggak percaya. Itu tidak membuat Tuhan rugi. Tapi Tuhan akan memilih orang-orang yang percaya bahwa kenabian dan kerasulan itu akan terus berjalan selama bumi itu memainkan panggung sandiwaranya. Salam damai, salam bahagia untuk yang hidup dan yang memberi hidup.